Oke, sudah saya rekam. Baik, kita mulai lagi ya. Yang ada yang bergabung, saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita akan segera mulai. Nah, di pertemuan yang pertama minggu lalu, ya, saya sudah membahas tentang basicnya, ya, dasar-dasarnya. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas masuk ke inti persoalannya, ya. Ya, apa itu statistika bisnis itu? Untuk apa sih belajar mata kuliah ini? Dan manfaatnya kira-kira apa yang bisa Anda petik dan raih? Ya, udah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian eh, kita akan memasuki apa pondasi yang pertama di materi yang kedua ini, ya. Untuk itu izinkan saya menyampaikan materinya sebentar, sudah saya siapkan ini. Oke, sudah terlihatkah slide saya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, baik ya. Mohon disimak baik-baik, mohon fokus ya. Kalau ada pertanyaan disimpan nanti di akhir, saya akan buka sesi untuk tanya jawab diskusi ya. Nah, ini adalah pembahasan tema kita, yaitu tentang pengukuran gejala pusat. Mungkin Anda sudah pernah ya, sudah pernah diajarkan waktu SMA, tapi saya hanya sekilas saja, ya sekilas mengingatkan saja. Ini adalah dasarnya, tapi nanti pengembangan dari sini yang akan kita bahas ya. Saya akan sampaikan dulu apa itu pengukuran gejala pusat. Pengukuran gejala pusat ini adalah langkah awal kita untuk mengolah data secara sederhana. Ya, jadi beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengolah data sehingga data itu bisa kita maknai ya, kita maknai. Kalau data tidak diolah tidak bermakna. Tapi kalau data itu kita olah, maka ini akan menjadi bermakna buat kita. Ya, seperti apa? Nah, banyak cara untuk mengolah data itu ya. Yang pertama, cara mengolah data itu adalah dengan modus. Anda sudah mengenal istilah modus, tapi anehnya modus zaman sekarang itu konotasinya negatif. Gitu. Jadi selalu negatif. Wah, orang berbuat baik modus, orang berbuat jelek, wah ini modus. Padahal bukan itu. Modus itu istilah statistik ya. Istilah statistik artinya data yang paling banyak muncul itu modus. Nah, ya saya tidak tahu kenapa jadi bergeser maknanya ke hal negatif. Kayak KKN itu bagus, kuliah kerja nyata. Tapi KKN zaman sekarang bergeser polusi, korupsi, nepotisme. Nah, nggak apa-apa. Ya, kita kembalikan saja. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Ya. Contoh. Kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, ini banyak pemuda, orang yang merokok. Nah, ya, merokok itu adalah modus. Ya, ada nggak yang merokok di sini? Ada nggak yang merokok? Reza, Ferdi, kamu merokok apa tidak? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Bayu? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi mahasiswa zaman sekarang itu alhamdulillah sudah tidak merokok. Tapi zaman dulu dan mungkin masih ada, itu kebanyakan merokok ya. Nah, itu adalah modus. Padahal merokok itu baik gitu. Merokok itu banyak manfaatnya. Pengen tahu nggak manfaat merokok? Paling tidak ada 3 manfaat merokok itu. Ya, 3 atau 4. Pengen tahu nggak? Pengen, Pak. Pengen, boleh, Pak. Pertama, ya nggak apa-apa kan saya suka sambil ini ya, rileks aja ya. Nah, jadi Iya, Pak. pertama manfaat merokok itu menolong orang. Menolong orang siapa yang kita tolong banyak. Dari mulai petani tembakau kita tolong, ya. Kemudian industri rokok kita tolong. Warung rokok, warung atau toko kita tolong. Kemudian rumah sakit kita tolong, dokter paru-paru kita tolong, ya. Pemanggul keranda kita tolong, penggali kubur kita tolong. Banyak yang kita tolong ya. Banyak yang kita tolong dengan merokok itu. Nah, itu adalah manfaat merokok yang pertama. Ya, si Putra ini Andika nih ketawa-ketawa nih. Iya ya, benar kan? Benar nggak? Putra, benar nggak? Benar, Pak. Benar, itu manfaat Benar. merokok yang pertama itu. Nah, pengen tahu manfaat merokok yang kedua?
Iya Pak, apa Pengen, Pak? Pak. Manfaat merokok yang kedua adalah rumahnya tidak akan pernah kemalingan. Rumahnya tidak akan pernah kemalingan. Nah, kenapa? Karena tiap malam batuk terus. Malingnya mau masuk ke rumah. Wah, masih bangun pemilik rumahnya, jadi nggak akan pernah kemalingan, rumahnya aman. Itu manfaat merokok yang ke berapa tuh? Manfaat merokok yang kedua. Ya, manfaat merokok yang kedua, rumahnya malam-malam tidak akan pernah kemalingan. Manfaat merokok yang ketiga, pengen tahu? Suci, pengen Apa, tahu Pak? Suci? Nah, Iya Pak, manfaat apa Pak? merokok yang ketiga adalah awet muda. Ya, kenapa? Karena masih muda udah meninggal. Nggak nambah lagi umurnya. Ya, masih muda udah meninggal, awet muda. Udah di stop umurnya ya, Pak. Udah bercanda ya. Saya suka bercanda, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Nah, manfaat yang keempat banyak. Membantu program keluarga berencana, ya, menekan jumlah populasi penduduk. Kenapa? Karena merokok itu mengganggu kehamilan dan janin. Gugur. Janinnya gugur. Banyak lah. Udah, nggak usah dibahas lagi ya. Bercanda itu. Ya, ya, oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terlihat slide saya? Terlihat? Terlihat. Lihat. Oke, kita lanjut. Nah, contoh modus. Ya, di Jogja itu kebanyakan dulu banyak naik sepeda itu, yang sekarang udah banyak motor ya. Pemuda Indonesia merokok, umumnya warna mobil tahun 70-an berwarna cerah, itu modus tuh. Modus. Nah, sekarang contoh data, lihat di bawahnya ada umur pegawai negeri di Departemen X. Itu umurnya yang paling banyak di umur berapa tuh? 45. 45. Kamu nyontek ke bawah tuh, ada contekannya di bawah tuh. Saya tutup pakai tangan tetap kelihatan. 45. Sudah ada jawabannya. Gimana nggak baik saya dikasih jawaban. Anda tinggal menjawab ya. 45. Kenapa 45? Ada berapa orang tuh yang umur 45? Ada Tiga. 3. Ada 3 orang. Paham ya sampai situ ya? Saya tidak ingin membahas ini Paham. terlalu dalam. Paham Pak. Sekilas-sekilas saja. Sekilas, bukan ini pembahasan kita. Ini perkenalan saja. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, pengolahan data yang kedua itu dilakukan secara median. Median itu asal kata dari MIDI. MIDI itu media. Media itu nilai tengah ya. Alpha MIDI berarti ukurannya pertengahan. Kalau ukuran baju ada S, ada M, ada L ya, ada XL. Kalau S apa itu S? Small. Small. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia Kecil. sempit. Dari Sempit. S dong. Sempit. Oh, Kalau bahasa sempit. Sunda apa bahasa Sunda? Sereg. Sereg. Orang Sunda tuh, Pak. Nggak ada orang Sunda sayang di sini. Nah, kalau M apa M? Medium. Medium. Kalau Muat. bahasa Indonesianya apa? Menengah. Menengah atau muat. Kalau bahasa Sundanya mejehna. Nah, kalau L apa L? Large. Large. Kalau bahasa Indonesianya Lebar. lebar atau longgar. Kalau bahasa Sundanya logor. Nah, ya, sama ini M, median. Nah, median tuh nilai pertengahan. Nah, cara menghitung median, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Anda urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau boleh dibalik, yang terbesar sampai yang terbesar. Harus diurut dulu tuh. Ya, diurut. Misalkan ini nih. Bukan diurut dipijit, bukan. Diurut dipijit lain lagi itu ceritanya. Ini maksudnya diurutkan, dibariskan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Nah, di sini udah saya urutkan tuh. Yang paling kecil 19. Yang berikutnya 20 ada 2. Yang berikutnya 35. Terus udah diurut nih sampai ke paling besar. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat pertengahannya di mana. Ini kita lihat hitung. Ada berapa datanya nih? Dari 19 sampai 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, caranya perhatikan. Itu data 13, N-nya 13, tambah 1 dulu berapa? 13 tambah 1 berapa? 14. 14. 14. Bagi 2, berapa? 7. 7. 7 dari bawah. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka berapa nih yang ketujuh? 45. 5. Itu cara menghitung median itu ya. Jadi diurut dulu. Setelah diurut baru dipijat-pijat, dipijit-pijit, baru dipukul. Gitulah. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang ini contoh. Ini tinggi badannya berapa nih? Mediannya untuk tinggi badan 10 orang ini. Pasti kalian nyontek lagi. Nah, 160. ya. Nah, lihat tinggi badan di angkot kok ada tinggi badannya. Ini ada berapa orang? 10. Berarti caranya bagaimana? 10 ditambah 1 berapa? 11. 11 dibagi 2. 5,5. Nah, 5,5 kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini diurut dulu nih, diurut dulu. Diurut yang terbesar atau yang terkecil terserah ya. Saya urut dari yang terbesar nih. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 nih. Ini 6. Berarti 5,5 di antara 5 dan 6. Ya. Di antara 5 dan 6 berapa? Nomor 5 berapa? 166. 166. Nomor 6? 165. Nah, dijumlahkan 166 tambah 165 dibagi 2. Begitu. Gampang nggak? Gampang ya? Gampang. Berarti 165,5 ini adalah median. Gampang dah, nggak usah terusin. Sekarang lanjut ke cara yang ketiga, cara mengolah data itu dengan MEAN. Nah, MEAN itu nilai rata-rata, Anda udah tahu lah. Nilai rata-rata jumlahkan semuanya bagi ini. Misalkan nih, contoh ya, di angkot, di mikrolet ini ada 10 orang. Nah, ini tinggi badannya. Pertama 90 cm, yang kedua 120 cm, dan seterusnya. Ya, loh kok masa sih ada orang tingginya 60 cm? Ada nggak? Mungkin nggak? Orang tingginya 60 cm di angkot? Ada. Kenapa? Kalau duduk. Anak kecil. Pinter, bayi. Pinter nih ya. Mahasiswa saya udah pinter-pinter nih. Jadi jangan terjebak. Di situ ada bayi. Tingginya 60 cm, ada yang 90 cm. Nah, lihat. Cara menghitung nilai rata-rata kan jumlahkan aja semuanya. Dari 90 tambah 120 dan seterusnya sampai selesai. Baru dibagi berapa orang? 10 ya Pak? 10. 10. Iya, berarti ini adalah 130 cm. Oke, ya gampang ya. Ini Mas sederhana, ini singkat-singkat aja ya. Singkat-singkat aja. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau datanya bergolong seperti ini dalam bentuk tabel? Lihat nih, dalam bentuk tabel. Perhatikan. Kalau tadi dalam bentuk baris masih mudah Anda ngitungnya. Karena kalau dalam bentuk tabel seperti ini data yang distribusi frekuensi ya. Sekarang saya tanya, berapa modusnya? Untuk modus banyak angka yang paling banyak muncul berapa? Coba saya tanya di tabel ini. 51 sampai 60. Nah, itu kan selang. Pastinya berapa? Pastinya berapa? Jangan ada kisaran. Bingung kan? Bingung. Nggak usah bingung, nih udah saya siapkan rumusnya. Saya mah baik, baik hati, tidak sombong, serta rajin menabung. Nih, udah saya siapkan rumusnya. Lihat, rumusnya ini nggak usah dihafal. Saya mah nganjurin mahasiswa jangan menghafal rumus, karena percuma nggak akan hafal-hafal. Ya, lagian ngapain ngapal rumus ini, rumusnya banyak nih, sabrek-abrek satu buku, jangan dihafal. Terus gimana Pak cara belajar? Mudah. Nih, liatin aja contohnya. Lihat. Cara belajar statistik yang baik nih. Tolong perhatikan. Jangan pernah menghafal buku statistik atau rumus-rumus. Caranya begini, lihat. Nih, lihat. Nih, rumus ini tadi. Nah, lihat di sini. Angka 50,5 itu dari mana? Caranya begini, dibalik cara belajarnya. 50,5 itu dari mana? Oh, ini adalah B. B itu apa? Nah, B itu batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Maksudnya gimana frekuensi terbanyak? Nih, yang frekuensi terbanyak berapa nih di sini? 30. Ya, 30. Kita tarik ke kiri. Ini batasnya berapa nih? 51. Nah, di sini berapa? 60. 50. 50. Nah, di antara 50 dan 51 berapa tuh? Pertengahan di antara 50 dan 51. 50,5. Nah, gitu caranya. Bisa terjawab kan? Jadi 50 ditambah 51 dibagi 2. Ketemulah 50,5. Begitu cara belajar statistik yang mudah. Ya, yang kedua nih. Angka 10 dari mana nih? 10 itu apa nih? P. P ini apa nih P?
panjang kelas interval. Lihat, dari mana ini? Dari 21 ke 30 loncat berapa? Ya, itu 10 loncatnya. Ya, paham nggak sampai sini? Paham. Paham, Pak. Paham. Ya, oke. Kemudian lanjut, ini 12 dari mana nih? 12 itu B1. B1 itu apa? Mundur ke belakang. B1 frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas interval sebelumnya. Kita, kelas bonus berapa nih? Bonusnya berapa? 30. 30. 30. Sebelumnya berapa? 18. 30 dikurang 18 berapa? 12. Nah, 12. Begitu gampang. Oke, ini sama nih 12 B1. Sekarang B2 nih. 10 B2. Apa itu B2? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti kebalikannya. Ini 30. Setelahnya berapa setelahnya? 20. Nah, 30 dikurangi 20 berapa? 10. 10. Begitu. Baru selanjutnya Anda hitung. Tapi cara ngitungnya jangan hati-hati, jangan salah. Ya, jangan ini dijumlahkan dulu 50,5 tambah 10 itu salah, nggak boleh. Kan dalam matematika operasi yang harus dihitung terlebih dulu perkaliannya. Berarti ini nih. Lihat, 10 kali 12 itu harus didahulukan. 10 kali 12 berapa? 120. Baru setelah perkalian baru pembagian. Nah, bagi 120 dibagi ini jumlahkan dulu. 12 tambah 10 berarti 22. Jadi 120 dibagi 22, baru setelah itu jumlahkan 50,5. Nah, ketemu angka 55,95 ini adalah modus. Jadi modusnya adalah 55,95. Gampang ya? Gampang nggak cara ngitungnya? Gampang. Gampang. Nah, cara yang sekarang bagaimana menghitung mediannya? Median atau nilai tengahnya? Nih rumusnya. Saya kasih lagi rumusnya. Ya, gampang, nggak usah dihafal lagi, lihat aja ke bawah. Nah, cara menghitungnya bagaimana nih? Caranya, perhatikan. Ya, ini lihat. Sama nih, B sama, P-nya sama, nggak usah nih. N-nya apa? Jumlah data. Datanya ada berapa datanya? Coba, datanya ada berapa? Total data ada berapa? 100. 100. Nah, lihat. Setengah dari 100 berapa nih? Setengah dari 100. 50. 50. Nah, ini F besar nih apa nih F besar? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Wah, sekarang saya tanya. Kelas median berapa nih di sini? Ini berapa nih? 30. Oke, sebelumnya ada berapa total sebelumnya? Total datanya 26. 26 dari mana? 26. Dari mana? 2 tambah 6 tambah 18. 18. 18 berapa? 26 ya. Muncullah angka 26. Nah, F yang tadi, nggak usah kalau F-nya yang tadi sama ya, frekuensi kelas median. Nah, begitu, ketemu. Ini nanti dihitung, baru nanti ketemu nilai hasilnya 58,5 adalah mediannya, nilai tengahnya. Itu median, kalau modusnya 55,95, kalau median 58,5. Ya, dan lanjut. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai rata-ratanya untuk kelas ini bergolong ini? Berapa nilai rata-ratanya? Nggak usah khawatir, saya kasih rumus lagi. Caranya gampang nih, rumusnya begini. Nih alat bantunya, perhatikan baik-baik ya. 2 ini, perhatikan, angka ini, tabel ini, ya, 2 ini Anda kopas, pindahkan ke sini. Nah, ya, lihat, pindah ke sini. Nah, Anda tinggal menghitung 2 kolom saja. Yang pertama nilai XI. Nilai XI ini, perhatikan, nilai XI ini adalah nilai rata-rata simpangan terkecil dan simpangan terbesar. Batas kelas terkecil dengan batas kelas tertinggi ini 21, dan ini 30. 21 tambah 30 berapa? 51. 51 bagi 2 berapa? 25,5. 25,5. Ini ya. Dengan cara yang sama Anda hitung 31 tambah 40 bagi 2 ini. Ya, gampang ya. Dan seterusnya ke bawah. Nggak usah hitung-hitung satu-satu, pokoknya begitulah intinya. Nah, ini kan tadi frekuensinya sudah ada ya. Sudah ada. Dari mana ini kan udah ada. Nah, ini udah ada. Tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, tugas Anda adalah tinggal mengalihkan XI dengan FI. Jadi 25,5 kali 2 berapa? 25,5 kali 2, 51. 35,5 kali 6?
213. Nah, dan seterusnya Anda lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Setelah itu baru Anda jumlahkan dari atas sampai ke bawah. 51 tambah 213 tambah 819 dan seterusnya sampai ke bawah. Ketemulah angka 6070 ini hasilnya. Nah, ini total FI kali XI. Nah, 6070 baru dibagi dengan total datanya 100 orang. Kan ada 100 orang, 100 pegawai. 6070 bagi 100. Ketemu 60,7. Ini adalah nilai rata-ratanya. Selesai. Sudah. Ya. Kok Pak cepet banget? Belajar statistik tuh nggak lama-lama. Kalau makin lama makin pening, kepala kalian makin stres, makin rontok. Belajar yang simpel tuh begitu ya. Jadi mudah banget belajar statistik itu. Jadi kalau ditanya, mata kuliah apa yang paling mudah Anda pelajari? Mestinya jawabannya statistik. Kenapa? Lah nggak perlu dihafal. Rumus nggak perlu dihafal, semua nggak perlu dihafal. Hanya dengan melihat, hanya dengan logika, nalar langsung paham. Terus ujian juga nggak usah dihafal. Tinggal open book aja, open modul. Ya. Mau open jawaban teman boleh, silakan tanggung jawab sendiri. Kalau jawaban temannya salah, Anda resiko salah sendiri. Ya, makanya enak itu kalau belajar kalian kerjasama itu memudahkan saya dalam memeriksa soal. Kalau satu salah, salah semua. Enak saya memeriksanya. Silakan, saya tidak menghalang-halangi kalian kerjasama, tidak. Kalau kalian satu bagus, bagus semua, bagus. Silahkan nilai kalian bagus. Saya tidak pernah menghalang-halangi, silahkan saja ya. Tetapi tanggung jawab sendiri. Kalau temannya salah, ya pasti Anda juga ikut salah. Nah, tanggung jawab sendiri ya. Oke, selesai materi pembahasan kita. Kita akan langsung lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini ada 14 menit lagi waktu kita ya. Nanti kalau pertanyaan tanya jawabnya belum selesai, kita langsung klik ke yang kedua. Syukur-syukur sudah selesai, berarti Zoom ini sudah selesai ya. Silakan yang mau bertanya. Sebelum saya bertanya, saya ambil dulu fotonya ya. Oke, silakan bergaya ya, secantik dan seganteng mungkin di sini ya. Boleh sambil ngelel, sambil melotot, sambil apalah. Bebas ya, saya ambil dalam hitungan yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Simpan dulu di hati saya. Ya, saya simpan di hati saya, di benak saya, dan di dokumentasi komputer saya. Alhamdulillah. Oke, kok mana ya? Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Sok, yang mau bertanya mangga tah. Saheula sok, Ferdi boleh, Putra boleh, Indra boleh, Ananda boleh, Senon, pokoknya siapa saja. Rosa, ayo silakan yang mau bertanya. Bebas. Jangan malu-malu, jadi nanti pemalu. Dari pemalu naik kelas jadi pemahat. Dari pemahat nanti jadi pemanah. Ya, silakan. Adakah? Oh. Ada yang bertanya, Putra mau bertanya, nih si Putra ini ya, lihat. Putra, halo Putra, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Nah, Putra ini udah saya bilang kemarin, ini Putra ini satu-satunya mahasiswa saya yang ganteng di kelas ini. Satu-satunya mahasiswa yang ganteng bahkan di Setiami, satu-satunya mahasiswa yang ganteng di Setiami. Yang lain lebih ganteng, yang lain lebih ganteng. Maaf ya Putra ya. Maaf. Kalau bercanda sama Putra, nggak boleh nangis sama saya. Nggak boleh. Ya ganteng itu kan. Ya, oke. Ayo yang mau bertanya, mangga silakan. Ananda, apakah mau Pak, bertanya? coba ke slide yang tadi, Pak. Oke. Median apa mean tuh yang tadi? Baik ya. Ananda, Kakanda siap menjawab ya Ananda ya. Yang mana nih Ananda? Coba ke median, Pak. Enggak, yang tadi yang lagi ngebahas rumus itu, Pak, yang ngerjain soal. Ya kan ntar nih ngeheng nih. Wah ngeheng nih sebentar. Sebentar ya. Saya kembali ke sini. Apa median tadi? Iya, coba, Pak. Median yang kelas
Data berbaris atau bergolong? Yang table tadi bergolong. Oh, table. Nah, Oke, yang ini Pak. Bukan kan tadi sebelumnya Pak? baik. Mundur ini. Iya, Kenapa? Yang tidak pahamnya di mana? itu kan per F ya Pak. Ya, Nah, sabar, sabar. Diperbesar dulu. Ini ya. Hmm. oh enggak deh, saya baru ngerti. Jadi sudah terjawab? Tadi saya nggak nge-F gede sama F Oke. kecil. Nah, hebat ya. Alhamdulillah langsung paham. Terima kasih Ananda. Jadi Kakanda tidak perlu menjawab ya Ananda ya. Alhamdulillah. Pak, nanti itu ini PowerPoint-nya Kenapa? dikirim PowerPoint ke dan rekaman Zoom dikirim meetingnya ke nanti grup. saya kirim juga ya. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sok, bebas. Oh iya Pak, Ya, gimana Ferdi? tadi yang nilai min yang pertengahan itu bisa ditambah 1 dulu baru dibagi 2 ya Pak ya? Oh, Untuk yang data mencari berbaris. pertengahannya. Yang data Iya. berbaris. Iya, tambah 1 dulu bagi 2, nanti hitung dari bawah. Nah, ini. Yang mian ya. Nah, nilai median mungkin bukan mian. Nilai Oh tengah. iya Pak. Nah, misalkan gini, ini kan udah diurut nih. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau boleh diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurut, ingat syaratnya harus diurut dulu. Bukan diurut dipijit ya, diurut di apa ya? Diurutkan gitu. Jangan kita salah paham, nanti diurut nilainya satu-satu. Nah, setelah diurutkan, nah saya di sini contohnya diurutkannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, setelah diurutkan baru kita hitung ada berapa datanya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tambah 1 dulu berapa tuh? 11. 11 bagi 2. 5,5. Nah, hitung 5,3 ada di mana? Hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Berarti 5,5 ada di sini, di tengah-tengah di sini nih. Kalau di tengah-tengah berarti jumlahkan antara yang sebelumnya dan sesudahnya. Berarti 166 tambah 165 bagi 2. Kan di tengah-tengah. Ketemulah 165,5. Begitu, Ferdi. Jelas, Ferdi? Jelas Pak. Oke, good. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oke ya, waktunya 8 menit lagi. Ya, saya mah Saya Pak, mau nanya Pak. ya silakan. Salihan. Tadi yang interval itu Pak. Kata interval apa ya, jarak panjang interval. Yang mana nih? Sebelumnya. Ya itu tadi. Ini. Ya. Nah, ini batas kelas Interval itu yang B. ya itu yang mana Pak? Nah, ini lihat. Ini 50,5 dari mana? Ini kan B ya, penjelasannya B. B itu apa? Mundur ke belakang. B itu adalah batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Kita lihat frekuensi terbanyak berapa tuh? Angkanya berapa? Paling banyak. 30. Ini 30 kan? Pak. Ya, ada di kelas berapa? Di interval berapa? Antara berapa sampai 51. 51 sampai 60. 60. Batas kelas terbawahnya berapa? 51 kan? 51 iya. Nah, ini 51 ini ada di antara 50 dan 51 ini. Nah, sekarang kita jumlahkan 50 tambah 51 dibagi 2 berarti 50,5. Itu yang saya maksud. Nah, 50,5 itu munculnya dari situ, perbatasan kelas itu. Gitu. Salihan jelas? Salihan? Iya jelas Pak. Oke, ada lagi? Wah, saya Pak. Oke, Itu silakan. ada di slide terakhir. Slide terakhir. Nah, itu kan ada data yang lagi Pak, depan lagi, satu lagi, yang rentan. Nah, ini data terbesar sama data terkecil yang dimaksud itu, kalau dari tabel yang tadi itu jumlah fiksinya atau dari nilai intervalnya aja, Pak? Oh, ini rentang data. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan. Tidak sekarang.
Bayu. Ya. Ya, belum ada Iya, contohnya Pak, iya, Pak. minggu depan, ya. Nah, kalau loncat nih Bayu pinter nih. Udah mulai kritis sama saya. Oh, orang belum ada contohnya di sini. Ini nanti ini rentang data terbesar dikurang data kecil adalah itu namanya rentang data. Misalkan nilai tertingginya 97, nilai terendah mahasiswa saya 20, berarti 97 kurang 20 gitu Bayu. Berapa Iya. 77 itu rentang data. Untuk Itu apa kan nanti kalau untuk data membuat keputusan? Ya, untuk itu kan membuat kalau keputusan. datanya diurutin ya, Pak. Kalau yang kayak tabel tadi itu Nah, nanti pokoknya ya, nanti kalau diturun yang disebut rentang data di sini adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Kalau di tabel ini data tertingginya berapa nih? Data tertingginya berapa? 100, Nah, 100. Data terendahnya? 21. Nah, iya 100 kurang 21 Oh. gitu. Jelas Berarti nggak? nggak dilihat dari jumlahnya ya, Pak ya? Dilihat dari jumlahnya. Tapi kalau iya. nilai sesungguhnya yang terbesar berapa? Belum tentu 100 kan? Bisa aja misalkan Nah, iya itu. 198. 98. Kalau data berbaris. Data terkecilnya 20 misalkan. Jadi 98 kurang 20 gitu. 78. Ya. Nanti kita untuk apa belajar ini? Untuk Iya, Pak. membuat Makasih, Pak. keputusan, ya. Pak Asep untuk apa belajar ini? Untuk membuat keputusan nanti, ya. Membuat keputusan nanti saya ajarkan, tapi belum sekarang, ya. Keputusan. Jadi ngomong-ngomong soal keputusan itu ada istilah putus asa dosa, putus cinta sudah biasa, putus tali kolor berbahaya. Ya, oke. Lanjutnya, nah. Ada lagi? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Apa mau dilanjut? Apa cukup? Kalau sudah jelas, berarti cukup. Ya, Nanda, ada? Apa Nanda? Jelas, sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau sudah jelas, berarti tidak perlu dilanjutkan. Ini bonus waktu untuk Anda ya, untuk bersenang-senang. Main bola futsal boleh, main bola bekel boleh, silahkan ya. Ya, jadi kalau laki-lakinya main bola futsal, perempuannya bola bekel, ya boleh nanti silahkan. Ada lagi sebelum kita akhiri? 4 minutes again, ya 4 menit lagi. Tidak ada, alhamdulillah berarti masih selesai itu pinter-pinter ya. Nanti ngobrol banyaknya di kelas ya. Mungkin minggu depan kita offline lagi, ketemu di kelas ya. Ya kita bicara banyak. Di sini kan waktunya terbatas. Saya juga tidak bisa panjang lebar di sini. Yang penting Anda paham dan kuota Anda hemat. Itu yang penting. Benar nggak, Putra ya? Benar ya? Oke, sip Benar, lah. Pak. Pokoknya itu saja lah dari saya. Pokoknya salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu untuk Anda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.